Mungkin ba'dal maghrib kita baca sholawat atau baca zikiran, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai rumah kita itu kosong, hampa dari zikir. Sekali lagi, rumah yang mana di dalamnya dibacakan zikir, di situ rumah tersebut laksana bintang yang berkedip yang dipandang oleh para malaikat. Insya Allah mudah-mudahan rumah ini dan rumah kita semuanya selalu dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah taala Bapak Ibu bahwasanya kita dikumpulkan oleh Allah pada malam ini bukan perkumpulan yang sia-sia. Ada seseorang bertanya kepada Al-Imamul Haddad, "Wahai Imam, saya ini sering ikut kumpul berzikir, tapi saya tidak khusyuk. Saya tidak khusyuk. Itu khusyuk susah banget untuk menghadirkan hati saya di saat berzikir. Kemungkinan sebab karena saya tidak paham dari makna yang saya baca." Mungkin ibu-ibu tadi itu. Kalau artinya ya, kalau apa yang kita baca tadi, Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman kamilatan taman. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sesempurna-sempurnanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak tahu maknanya. Ini ada orang bertanya, saya tidak tahu makna dari apa yang saya baca. Wahai Tuhan, wahai Syekh. Apa kata Syekh tersebut? Beruntunglah sampean, meskipun sampean tidak paham maknanya, tapi lidah sampean, mulut sampean peduli oleh Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan zikir. Jadi bersyukur karena Allah masih peduli sama kita. Allah taala hiaskan lidah kita, keluar dari lisan kita ini suara-suara zikir, meskipun kita tidak tahu makna. Maka beruntunglah orang yang berzikir meskipun mereka tidak tahu maknanya, tapi itu salah satu bentuk hiasan yang Allah hadiahkan kepada orang tersebut. Nah, ma'asyiral hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, sebagaimana program kita ya yang sempat lama terundur, pada setiap sebulan sekali kita membaca kitab-kitab salaf, kitab-kitab para ulama, para sholihin, dengan harapan apa yang disampaikan oleh para ulama, para sholihin tersebut dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ilmu ini penting, Bu. Ilmu ini penting. Kalau tanpa ilmu, kita ibadah ngawur jadi. Di saat sholat keluar angin, karena kita tidak ada ilmu, kita anggap tidak batal. Karena kenapa? Kita beranggapan keluar angin dari bawah sama keluar angin dari atas, atep sama wae. Kalau keluar dari atas kan bunyi keluar angin. Kalau dari bawah berdepot, ya, keluar angin. Oleh karena kita tidak tahu, akhirnya kita terus sholat. Di antara syarat zikir supaya zikir kita ini sampai kepada Allah, yaitu apa syaratnya di antaranya? Suci dari hadas. Artinya berwudu dulu sebelum kita zikir. Nah, biar manfaat zikir tersebut sampai kepada kita, ya dapat kita rasakan. Apa keutamaan dari zikir Bapak Ibu? Sampai detik ini umat manusia mencari ketenangan hati, ketentraman jiwa, tapi tidak pernah ada satupun yang mendapatkan kecuali dengan zikir. Ternyata zikirlah yang dapat membuat hati kita tentram dan nyaman. Allah yang menyatakan macam itu, Bu. Jadi kalau ibu lagi sumpek-sumpek melihat suaminya kusut gitu ya, Bu ya, banyak-banyak zikir. Cuman kalau seandainya masih kusut juga, hati ibu nggak tenang, bacain ayat kursi. Kalau seandainya masih ibu juga, nggak nyaman hati saya ini, bacain saya bacain ayat kursi. Udah kasihin kursinya beneran buat suaminya. Nah, ini dampak dari zikir itu untuk menenangkan hati.
Orang kalau hatinya tenang, enak, adem. Tapi kalau hatinya gersang, bawaannya pengen nak marah terus. Ini kita perlu ilmu pengetahuan. Jadi contohnya seperti ini. Belajar ilmu agama ini macam seperti kalau kita bawa motor. Kita bawa motor, begitu di lampu merah kita stop. Karena kenapa? Karena kita melihat orang lain stop. Ini orang lain pada stop semua nih kalau lampunya warna merah. Akhirnya begitu lampu hijau, orang lain jalan, ikut juga jalan. Tapi berhubung di malam hari dia berjalan, karena jalannya sepi, begitu lampu merah, dia lihat tidak ada orang kan, malam sepi. Akhirnya diterobos lampu merah tersebut. Begitu diterobos, ada polisi. Stop sama polisi. Stop dulu. SIM, ada Pak. STNK, ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Karena saya tidak tahu kalau ada Bapak di sini. Gara-gara tidak tahu makna lampu merah, akhirnya kena tilang. Nah seperti itulah kehidupan ini Bapak Ibu. Kalau seandainya kita tidak ada ilmu agama, maka kita kehilangan arah. Jadi alhamdulillah ini malam meninggal. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang kita dapetin. Jadi kalau ibu-ibu kepengen tahu apa yang ibu dapetin malam ini, syaratnya satu, meninggal dulu. Ibu ya, ibu, mana ibu-ibunya? Semangat dah, jangan ngantuk. Ibu-ibu pengen masuk surga nggak Bu? Coba yang semangat, pengen masuk surga nggak Bu? Jawab yang kompak Bu. Kepengen nggak? Nah, syaratnya satu Bu, mati dulu. Kalau nggak mati tak bakal bisa masuk Bu. Nah itu. Coba sekarang Ibu, tanya lagi nih. Kepengen masuk surga Bu? Bilang suaranya. Jawab kepengen. Aku besok lanjut gitu. Masya Allah. Tapi kita semua bakal mati. Nah tinggal apa persiapan kita untuk kita bawa mati. Nah ini berita gembira bagi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Berita gembira dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min an tusolliya alfa rakaat. Dudukmu sejenak saja di pengajian. Makanya kenapa kita ini ada istighosah, terus kita tambah baca kitab, belajar. Biar dua-duanya fadilah zikir dapat, fadilah belajar dapat. Nah saya cuma sampaikan keutamaan fadilah belajar. Dudukmu sesaat, anggaplah 1 jam di pengajian yang mana di situ diajarkan ilmu agama, itu pahalanya sama persis kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Sanggup gak kira-kira melakukan sholat sunnah 1000 rakaat sekaligus? Tidak sanggup. Buktinya lihat sholat tarawih. Yang mana yang paling dikit itulah yang paling ramai. Cuman yang 23 rakaat itulah masjid yang paling sepi. Kadang-kadang tinggal imamnya dia Bilal. Selesai tarawih imam meninggal. Kenapa? Mengas dewean. Kalau yang Palembang dewean atau kalau bahasa sini dewean apa? Tadi barusan belajar Bu bahasa Jawa. Kita ajarin sama Mas Kufron. Alhamdulillah sedikit-sedikit ingat. Bar sholat ujo Melayu disik. Ya. Ngapalnya susah Bu. Enakan ngapal bahasa Arab ya. Nah, bahasa Jawa susah banget perasaan. Karena kenapa? Begitu balik ke Palembang tidak ada yang namanya buat ngobrol bahasa Jawa gitu. Begitu balik ke Palembang ketemu bahasa Aliyah. Ya bingung kita mau ngomong bahasa Jawanya, udah diapalin gitu, lupa lagi ya. Nah, duduk ibu bapak hari ini itu pahalanya percis kalau ada orang sholat sunnah 1000 rakaat, itu pahalanya bapak ibu udah dapetin di malam. Subhanallah, luar biasa tuh. Cuman kuncinya ikhlas ya. Jangan nggak ikhlas, nggak ikhlas nih. Ngajar ikhlas, panjang pendek yang disampaikan ikhlas gitu kan. Balik juga kakak dikasih juga kakak apa-apa. Tapi gue ingetin siapa yang undang. Begitu diundang lagi, Beb datang lagi ya? Enggak ada. Jalan-jalan kemakan ikhlas ya.